Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait P3K Bidan ya. Jadi kemarin belum lama ini ya sempat rame berita perihal P3K Bidan yang dibatalkan kelulusannya, yaitu bagi P3K formasi tahun 2023 untuk formasi bidan ahli pertama. Jadi bidan-bidan yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan, ternyata yang sudah lulus dibatalkan kelulusannya. Karena hal ini berpedoman pada surat edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya. Nanti kita akan coba lihat berita lengkapnya ya. Dan para bidan yang sudah lulus P3K kemudian dibatalkan kelulusannya ini melaporkan hal ini ke Ombudsman pada bulan April kalau nggak bulan Mei 2024 kemarin, dan sudah dilakukan penyelidikan atau melihat hal ini ke lapangan langsung dari Ombudsman sekitar bulan Juni, dan bulan Juli ini sudah diputuskan hasilnya bahwa terjadi maladministrasi yang diduga atau dilakukan oleh BKN dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sehingga Ombudsman memberikan rekomendasi bahwa seharusnya P3K yang dibatalkan kelulusannya ini untuk kembali diluluskan dan bisa mendapatkan NI P3K. Dan mungkin untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lengkapnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kelulusan P3K Bidan ya, formasi tahun 2023 untuk kualifikasi pendidikan D4 Bidan atau bidan ahli pertama ya, yang dibatalkan kemudian dilaporkan ke Ombudsman, dan saat ini sudah dibalas ya oleh Ombudsman dan responnya tegas. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya kelulusan ratusan P3K dibatalkan, respon Ombudsman tegas. Kita coba bacakan ya. Sebanyak 532 peserta seleksi calon P3K berijazah D4 Bidan Pendidik dibatalkan kelulusannya karena dianggap kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan surat edaran Dirjen Nakes nomor PT.01.03F/1365/2023. Merespon hal tersebut, Ombudsman RI menemukan maladministrasi terkait pembatalan kelulusan P3K Tenaga Kesehatan berijazah D4 Bidan Pendidik formasi bidan ahli tahun 2023. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Rabu 10 Juli 2024, menjelaskan temuan maladministrasi itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada April 2024. Selain itu, berdasar hasil permintaan keterangan yang dilakukan pada Mei 2024 dan hasil pemeriksaan lapangan pada Juni 2024, adapun aduan terkait pembatalan kelulusan ini dilaporkan oleh Ikatan Bidan Indonesia yang mewakili 532 pelamar yang kelulusannya dibatalkan. Pihak terlapor adalah PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan. Endi Jaweng menjelaskan, dari hasil pemeriksaan ditemukan dua maladministrasi, yaitu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh BKN dan Kemenkes dalam hal pembatalan kelulusan pelamar berijazah D4 Bidan Pendidik, sehingga mereka tidak memperoleh nomor induk P3K atau NI P3K. Ombudsman berpendapat bahwa Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan tidak pernah melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait SE Dirjen Nakes nomor PT.01.03/F/1365/2023
kepada panitia seleksi daerah atau Panselda, sehingga menimbulkan multitafsir yang berakibat pada perbedaan implementasi kepada peserta seleksi. Selain itu, Ombudsman berpendapat bahwa BKN tidak konsisten, tidak kompeten, dan diskriminatif dalam mempedomani SE tersebut. Pembatalan kelulusan itu juga dinilai kontraproduktif atas mandat pasal 66 Undang-Undang ASN yang berkaitan dengan tenggat waktu penataan non-ASN atau honorer. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Atas temuan maladministrasi tersebut, sambung dia, Ombudsman mengeluarkan 2 perintah tindakan korektif kepada BKN dan Kementerian Kesehatan, yakni mengakomodasi lulusan dalam mengisi formasi dan mengembalikan status kelulusan. Intinya sama dengan yang menjadi harapan para pelapor, yaitu agar mereka kembali mendapatkan status kelulusan karena mereka sebagian bahkan sudah mendapatkan penetapan NIP3K dan sudah bekerja, kata dia. Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari kerja bagi BKN dan Kemenkes untuk melakukan tindakan korektif. Lembaga itu juga meminta agar Menteri Kesehatan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tindakan korektif. Dalam waktu 30 hari ke depan, Ombudsman RI tidak akan lepas tangan. Kami akan terus melaksanakan pengawasan, pungkasnya. Diketahui sebanyak 532 peserta seleksi CP3K berijazah D4 Bidan Pendidik dibatalkan kelulusannya karena dianggap kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan surat edaran Dirjen Nakes nomor PT.01-F-1365-2023. Mereka yang diwakili oleh Ikatan Bidan Indonesia mengadukan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI pada April 2024. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan jawaban dari Ombudsman RI terkait dengan laporan dari para bidan lulusan D4 Bidan Pendidik sebanyak 532 yang diwakili oleh Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, bahwa mereka para P3K atau para bidan yang sudah lulus P3K tahun 2023 dibatalkan kelulusannya karena menyesuaikan dengan surat edaran Dirjen Nakes tadi ya. Dan jawabannya jelas bahwa memberikan perintah kepada BKN dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan koreksi ya terkait dengan keputusan pembatalan kelulusan tersebut, dan rekomendasinya agar mereka para bidan yang dibatalkan kelulusannya untuk kembali diluluskan sehingga bisa mendapatkan NIP3K ya. Jadi tentunya ini adalah informasi yang membuat lega bagi para bidan P3K formasi tahun 2023, khususnya yang lulusan D4 Bidan Pendidik ya, bahwa semoga ke depan BKN akan menindaklanjuti perintah dari Ombudsman ini bahwa para P3K Bidan Formasi tahun 2023 kembali diluluskan dan bisa mendapatkan NIP3K dan bisa bekerja. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.